warahmatullahi wabarakatuh. Bella di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan pertama yang berada di SMA Negeri 1 Percut Situan. Yang disusun oleh yang pertama Ayu Fadila, saya sendiri, kemudian rekan saya Andini dan Ferlianus Warwu. Dahuluan. Yang pertama, latar belakang. Program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP merupakan pengembangan dari program PPL atau praktek pengalaman lapangan bagi calon guru atau guru praservis. Kalau PPL, calon guru dididik dan dilatih untuk menerapkan teori-teori pembelajaran yang telah dipelajari di bangku kuliah langsung kepada sekolah. Namun, kalau PPLP itu merupakan program di mana calon guru melakukan observasi dan analisis terhadap permasalahan yang ada di sekolah, kemudian mencoba memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. PLP adalah salah satu langkah pemenahan pendidikan yang dilakukan oleh LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan program S1. Kemudian, ada pun beberapa tujuan dari pelaksanaan PLP 1. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat memperkuat kompetensi pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, membentuk kepribadian dan jati diri calon pendidik. Yang kedua, memperkuat pemahaman mahasiswa melalui observasi kegiatan belajar mengajar dan aktivitas di sekolah. Yang ketiga, mengamati langsung kultur sekolah. Yang keempat, mengamati organisasi dan tata kelola di sekolah. Yang kelima, mengamati peraturan dan tata tertib sekolah. Dan yang terakhir adalah mengamati kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah dan kegiatan rutin seperti kurikuler. Sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan lainnya. SMA Negeri 1 Percut Situan, rekapitulasi peserta didik tahun pelajaran 2020 hingga 2021. Yang kelas 10 jurusan FMIPA berjumlah 212 peserta didik. Sedangkan kelas 10 dengan jurusan IPS berjumlah 117 peserta didik. Jadi total dari kelas 10 yaitu 329 peserta didik. Lalu pada kelas 11 jurusan FMIPA berjumlah 212 peserta didik. Lalu kelas 11 dengan jurusan IPS berjumlah 133 peserta didik, hingga total dari kelas 11 yaitu 345 peserta didik, dan kelas 12 yaitu jurusan FMIPA berjumlah 211 dan jurusan IPS berjumlah 139. Jadi total dari kelas 12 yaitu 350 siswa. Jadi total keseluruhan peserta didik SMA Negeri 1 Percut Situan yaitu sebanyak 1024 peserta didik. Kemudian untuk jumlah guru yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Percut Situan yaitu terdapat 70 guru dan pegawai tata usaha sebanyak 7 orang. Yang pertama Ibu Nurmawati Sibarani, sarjana sosiologi dengan jabatan penata. Lalu yang kedua ada Ibu Ronika Sitohang dengan jabatan penata muda TK 1. Dan selanjutnya Ibu Lamtiar Sitompul dengan jabatan penata muda TK 1. Yang keempat ada Bapak Hasuruman Simanjuntak yaitu dengan jabatan penata muda. Dan yang kelima ada Bapak Hairul Anwar dengan jabatan pengatur TK 1. Dan yang keenam ada Bapak Jalongo Samosir dengan jabatan pengatur TK 1. Dan yang terakhir ada Bapak Legirian dengan jabatan pengatur muda. Jadi sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini cukup lengkap, yaitu terdiri dari
ruang kelas yang berjumlah 30 dalam kondisi baik, 4 ruang laboratorium dalam kondisi baik, 1 gedung perpustakaan dalam kondisi sangat baik, dan di SMA Negeri 1 Percut Setuan ini terdapat Masjid Nurul Qalbi sebagai tempat beribadah dengan kondisi yang sangat baik pula. Sekolah ini juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung ekstrakurikuler, yaitu fasilitas lapangan yang tersedia meliputi lapangan futsal, voli, basket, dan badminton. Kemudian juga terdapat ruang BK, ruang guru, ruang kepsek, ruang tata usaha, dan ruang UKS. Selanjutnya, prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Jadi, prestasi di sekolah SMA Negeri 1 Percut Setuan memiliki banyak prestasi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya piala yang diperoleh oleh sekolah ini. Kegiatan pendukung yang pernah dilaksanakan diantaranya ialah kegiatan Fondasi Double 20, Pentas Seni, Bulan Bahasa, dan Gebiar Anak Seni Sumatera Utara. Prestasi sekolah di SMA Negeri 1 Percut Setuan ini sangat banyak sekali penghargaan yang diraih oleh siswa atau peserta didiknya. Salah satu seperti juara 1 Olimpiade Kimia tingkat provinsi, kemudian disusul juara Olimpiade Fisika tingkat nasional, dan juga mengikuti kegiatan olahraga tingkat internasional yaitu tingkat Malaysia. Ada beberapa prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 1 Percut Setuan. Salah satu yang dapat kami paparkan yaitu Lomba Cerdas Cermat dengan peringkat 1 tingkat SMU, kemudian Perkemahan Pramuka Putra peringkat 3 tingkat kecamatan, kemudian Tari Komando peringkat 3 tingkat sekolah, kemudian Tari Daerah peringkat Harapan 1 tingkat provinsi. Saya akan menjelaskan mengenai karakter umum peserta didik. Nah, selama pandemi COVID-19 di SMA 1 Percut Setuan ini mengadakan sistem pembelajaran secara daring atau secara online dengan menggunakan media pembelajaran classroom ataupun Zoom. Secara umum, peserta didik SMA 1 Percut Setuan ini jarang mengalami keluhan terhadap kesehatan dilihat dari aktifnya siswa dalam mengikuti proses pembelajaran melalui daring. Jadi tidak banyak dari peserta didik yang masih mencari dan menentukan minat, bakat, dan intelijensinya dilihat dari masing-masing peserta didik yang masih mencari dan memilih kegiatan eskul yang diminatinya. Pada SMA 1 Percut Setuan, peserta didik ini menggunakan kata dan bersikap sopan, santun, dan mengikuti proses pembelajaran dan dapat bersosialisasi terhadap teman atau dengan guru dengan baik. Nah, dari penelitian lapangan yang dilakukan dapat dilihat bahwasanya peserta didik ini berkeinginan dan berusaha menjadi orang yang peduli dan saling tolong-menolong kepada sesama temannya. Nah, peserta didik juga sudah dapat menerima kondisi kemampuannya dan hasil yang didapatkannya. Struktur organisasi dan tata kerja sekolah di SMA 1 Percut Setuan yaitu yang pertama, kepala sekolah yaitu Bapak Mulyadi SPD MSI, komite sekolah Bapak Syahdan MPD. Yang ketiga, kepala tata usaha Bapak Hairul Anwar, kemudian ada wakil ketua kurikulum yaitu Ibu Mami Selierni SPD, kemudian wakil kurikulum Bapak Haji Bahrianto MPD, kemudian wakil sarana prasarana Ibu Evi Juliani SPD MSI, kemudian wakil humas yaitu Bapak Salmon Tamboran SPD MSI, kemudian diikuti dengan dewan guru dan beberapa para siswa. Di SMA Negeri 1 Percut Setuan ini sudah terdapat struktur organisasi sekolah. Nah, di struktur organisasi juga terdapat beberapa redesmen sekolah di mana memiliki tugas untuk menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan bidang pendidikan. Dan di SMA 1 Percut Setuan ini juga memiliki program kegiatan kewirausahaan. Nah, adapun beberapa kebijakan persyarikatan yang meliputi yaitu pembinaan ideologi sekolah, perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengkoordinasian, dan pengawasan atas pengolahan amal usaha, program, dan kegiatan kewirausahaan. Kemudian adanya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional, pengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha, penelitian dan pengembangan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian yang terakhir, penyampaian
masukan kepada pimpinan persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan dan tata tertib sekolah ini dapat kita temukan di setiap kelas. Nah, siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sudah tercantum dalam tata tertib kehidupan sosial dan dikenakan sanksi, yaitu berupa teguran, ganjaran, pemanggilan orang tua atau peringatan secara tertulis, scoring, dan pengembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Jadi ada tata peraturan, bel berbunyi jam 7.20 WIB, pintu gerbang ditutup jam 7.30 bagi siswa yang terlambat tidak diizinkan masuk belajar pada hari tersebut. Nah, adapun beberapa jenis pelanggarannya seperti terlambat ke sekolah itu tidak boleh lebih dari 5 menit dari jam masuk. Kemudian tidak membawa buku pelajaran pada jam pelajaran tertentu. Kemudian ketiga, ada jenis pelanggaran tidak mengerjakan tugas rumah pada mata pelajaran tertentu. Kemudian tidak hadir pada mata pelajaran tertentu, tidak hadir karena alasan sakit, izin karena atau amat penting, ataupun tanpa ada alasan. Kemudian jenis pelanggaran keadaan waktu belajar, misalnya keluar di luar kelas pada pergantian jam waktu pelajaran gitu. Kemudian keluar dari lingkungan sekolah atau keluar masuk sekolah dengan cara lompat pagar. Kemudian kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama itu ada pelaksanaan kegiatan upacara bendera. Nah, kegiatan upacara bendera ini sudah menjadi suatu kewajiban di SMA Negeri 1 Percusituan yang selalu mengadakan upacara bendera setiap hari dan dilaksanakan di halaman SMA Negeri 1 Percusituan. Namun karena adanya pandemi COVID-19, SMA Negeri 1 Percusituan tidak melaksanakan kegiatan upacara bendera seperti biasanya. Kemudian ada seremonial lainnya. Nah, seremonial lainnya yang diadakan ini seperti rapat briefing pagi hari, dimulai dengan renungan singkat yang memberikan motivasi dalam proses belajar dan mengajar di sekolah, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama mengenai terkait siswa-siswa yang mengalami masalah-masalah dalam kegiatan sekolah. Percusituan ini yaitu salah satunya kunjungan kegiatan belajar di luar lingkungan sekolah, seperti pergi ke Lonsung, ke perpustakaan daerah. Nah, adapun kegiatan ekstrakurikuler dalam SMA Negeri 1 Percusituan ini sangat banyak sekali. Salah satunya seperti ada pramuka, PMR, badminton, paskibra, rohis atau rohani Islam, pencaksilat, tari, futsal, voli, basket, tahfiz, kemudian kerohanian Kristen, cakram, sains atau OSN. Adapun praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah SMA Negeri 1 Percusituan ini, yang pertama selalu menerapkan 10 budaya malu. Dan kemudian di SMA Negeri 1 Percusituan ini menunjukkan program Siterbina, yaitu sekolah idamanku, tertib, bersih, indah, nyaman, dan akrab. Kemudian sekolah ini memiliki moto yaitu tiada hari tanpa prestasi. Kemudian sekolah ini juga memiliki moto yaitu tiada hari. Nah, di SMA Negeri 1 Percusituan ini menerapkan 10K, yaitu keimanan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, dan keteladanan. Adapun kegiatan refleksi yaitu pada pagi hari sebelum masuk kelas terlebih dahulu mereka baris di lapangan untuk mendengarkan arahan dari kepala sekolah dan berdoa sebelum masuk kelas. Nah, di sekolah tersebut siswa juga bisa mengikuti banyak kegiatan, misalnya dalam bidang keagamaan siswa mengikuti rohis dan terdapat perayaan Natal juga. Kemudian ataupun dalam bidang olahraga siswa juga bisa mengikuti tim pencaksilat, badminton, lain dan sebagainya. Nah, keadaan fisik dan lingkungan di SMA Negeri 1 Percusituan ini sangat kondusif untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Nah, keadaan lingkungan belajar siswa adalah bersih dan nyaman, memiliki fasilitas yang memadai sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Yang pertama, simpulan. Dari kegiatan PLP 1 yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Percusituan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PLP 1 bertujuan untuk mengenalkan siswa pada aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan bidang pendidikan, meliputi budaya sekolah, struktur organisasi dan tata kerja, visi dan misi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler,
dan ekstrakurikuler sekolah. Mempersiapkan siswa memasuki bidang sekolah dan menjadi guru yang profesional, serta menimba ilmu dan pengalaman lebih memahami keadaan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, semoga hasil kegiatan PLP 1 dapat bermanfaat bagi kita dan para pembaca. Kemudian saran. Setelah disimpulkan, kami memberikan berbagai saran, yaitu yang pertama, perlu adanya peningkatan hubungan sosial antara individu, baik siswa, guru, dan kepala sekolah, staf, karyawan, maupun masyarakat sekitar, sehingga kegiatan apapun yang dilakukan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan saat siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di luar kelas maupun di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan disiplin di sekolah terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan terhadap peserta didik maupun pendidik, sehingga SMA Negeri 1 Percut Setuan akan menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, kebersihan SMA Negeri 1 Percut Setuan perlu selalu dijaga dan ditingkatkan agar saat siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar nyaman di luar kelas maupun dalam lingkungan sekolah. Bella, saya akan menjelaskan mengenai lampiran yang berada di laporan kami. Yang pertama itu ada Dinas Sekolah SMA Negeri 1 Percut Setuan, yaitu berada di Jalan Irian Barat nomor 37 Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian kami melampirkan absensi mingguan kami yang kami mengadakan ada 7 pertemuan. Kemudian ada jurnal harian mingguan. Nah, kami melakukan selama 7 pertemuan ke sekolah. Yang pertama itu ada hari Sabtu tanggal 2 bulan 3 2021. Aktivitas yang kami lakukan yaitu melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen karakter umum peserta didik. Nah, pertemuan kedua di hari Kamis kami melakukan aktivitas observasi, wawancara, dan analisis dokumen struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Pertemuan yang ketiga kami lakukan di hari Sabtu. Aktivitas yang kami lakukan itu adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen peraturan dan tata tertib sekolah dan visi misi sekolah. Di pertemuan keempat hari Kamis, aktivitas yang kami lakukan yaitu refleksi hasil observasi, wawancara, dan observasi budaya sekolah. Kemudian di pertemuan kelima hari Sabtu kami melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen kegiatan seremonial formal sekolah dan pengamatan terhadap proses pembelajaran. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 di hari Kamis kami melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen ekstrakurikuler kurikuler sekolah. Kemudian pertemuan ke-7 di hari Sabtu kami melakukan observasi dan wawancara analisis dokumen praktek kebiasaan positif di sekolah dan pengamatan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kami melampirkan surat izin melaksanakan PLP 1 dari LPPM. Kemudian kami melampirkan dokumentasi hasil pengamatan kami. Nah, pada gambar yang pertama itu adalah kamar mandi, yang kedua itu adalah madi, yang ketiga Masjid Nurul Qalbi, yang keempat itu adalah ruang perpustakaan, yang kelima ruang UKS, yang keenam ada ruang laboratorium lab biologi. Kemudian di nomor 7 itu terdapat beberapa prestasi yang diraih sekolah, ada beberapa piala dan piagam. Kemudian yang nomor 8 itu adalah tempat sampah, yang 9 itu adalah ruang guru, nomor 10 itu adalah ruang kelas, 11 itu adalah halaman sekolah, dan nomor 12 itu adalah lapangan. Kemudian pada nomor 14 itu adalah kantin di sekolah, yang ke-15 itu adalah visi misi dan sekolah. Adapun deskripsi dari visi misi SMA Negeri 1 Percut Setuan, visinya adalah unggul dalam prestasi akademis dan non-akademis berdasarkan iman dan takwa, berbudi luhur, serta berwawasan lingkungan. Kemudian visinya ada 7. Yang pertama itu meningkatkan nilai rata-rata ujian nasional, yang kedua meluluskan minimal 50% siswa masuk perguruan
perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, menjuarai olimpiade tingkat provinsi. Yang keempat, menjuarai olimpiade guru-guru berprestasi tingkat provinsi. Yang kelima, menjuarai bidang olahraga dan seni tingkat provinsi. Yang keenam, menghasilkan siswa yang mempunyai nilai lebih dalam keagamaan, baik itu siswa muslim maupun mampu membaca Al-Quran dan siswa non-muslim mampu berkhotbah. Yang ketujuh, melaksanakan sholat Jumat bagi siswa muslim dan melaksanakan kebaktian Jumat bagi siswa non-muslim. Kemudian pada nomor 16 itu adalah ruang BK, yaitu bimbingan konseling. Nomor 17 itu adalah ruang TU, yaitu ruang tata usaha. Nomor 18 itu foto bersama siswa. Nomor 19 itu adalah kalender pendidikan di SMA Negeri 1 Percut Situan. Berikutnya adalah dokumentasi foto bersama guru Pamong. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.